Halo, shalom saudaraku yang terkasih. Jumpa bersama saya di channel YouTube Amri Reza. Bersama saya Mas Am. Dan kali ini saya ingin mengajak kita berdiskusi tentang bacaan saya. Jadi ini bacaan saya di tahun 2024 awal. Karena kalau saya mencari buku dan menemukan referensi buku yang menarik, bukunya Romo Van Magnisuseno. Kebetulan saya salah satu Romo Van Magnisuseno adalah salah satu orang yang menurut saya menjadi sosok inspiratif. Selain sebagai tokoh rohaniawan, dia juga sebagai seorang filsuf, sebagai orang-orang yang memberikan pandangan etika, moralitas. Dan di sini Romo Van membicarakan iman dalam tantangan. Apakah kita masih dapat percaya pada Allah yang diyakini dalam doktrin keagamaan sebagai yang transenden dan imanen. Nah, di sini saya ingin mengulik sedikit tentang bagaimana tantangan-tantangan yang terjadi teman-teman sekalian. Dalam kehidupan kita, ketika kita berbangsa, ketika kita hidup di dunia ini, terutama dalam konteks kita di Indonesia, salah satu tantangan kita adalah bagaimana menjadi Kristen yang bermoral, beretika, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kekristenan itu membawa dampak kebaikan bagi sesama. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di sini diingatkan tentang bagaimana tantangan-tantangan yang terjadi. Dalam bukunya Romo Van itu mencoba menarasikan tentang bagaimana tantangan saat ini. Kita hidup di mana era modern, bahkan disebut dengan postmodern. Kita hidup dengan post-truth, pasca kebenaran, sehingga kebenaran seseorang itu tidak bersifat absolut. Mungkin saya memiliki sudut pandang kebenaran saya sendiri dan Anda semua juga memiliki sudut pandang kebenarannya, dan itu era di mana post-truth. Dan post-truth itu semakin berkembang. Kenapa? Karena era digital, era artificial intelligence yang semakin luas. Mungkin saat itu kita ingin mencari suatu kebenaran, kita bertanya pada salah satu tokoh agama, pemimpin, orang yang memiliki kedudukan atau orang yang berjabatan. Kita akan merujuk ke sana. Tetapi saat ini kita bisa memiliki konsep kebenaran kita masing-masing manakala kita mau mencari informasi. Dan bahkan kebenaran itu jamak banyak, dan itulah era di mana post-truth. Nah, pertanyaannya, apakah itu saja tantangannya? Tidak, ada di mana AI itu juga menjadi tantangan kita, terutama kita sebagai orang beriman. Kita mengaku iman, dan dalam iman kita itu juga ada tantangan. Kita diperhadapkan dengan AI yang dalam satu sisi itu menjadi piranti kita untuk membantu, baik pelayanan, pekerjaan, kehidupan kita itu membantu. Tapi satu sisi itu juga menjadi tantangan tersendiri manakala tidak bisa kita siasati, tidak bisa kita kelola dengan baik. Dan masih banyak lagi diperhadapkan dengan teori-teori yang berkembang, ilmu pengetahuan. Dan dalam buku ini Romo Van mencoba untuk mengingatkan kita bahwa itu adalah sebuah realitas yang kita hadapi. Tetapi saya mencoba untuk menawarkan kepada kita bahwa tantangan yang ada, tantangan yang terjadi di tengah era digital AI, ada di mana peran kita sebagai orang percaya, peran kita dalam kehidupan ini. Karena orang-orang saat ini itu tidak cukup hanya sekedar memahami dari doktrin saja, tetapi diajak untuk critical thinking, bahwa berpikir kritis dalam hal apa yang disampaikan.
Dan disinilah kadang-kadang menjadi tantangannya tersendiri. Dan saya mencoba untuk memaknai bahwa dalam kehidupan kadang-kadang kita perlu collaborate atau kolaborasi. Jadi mungkin apa yang menjadi keyakinan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, perlu kita kolaborasikan dengan sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan saat ini. Dan salah satunya AI. Itu menjadi suatu piranti untuk kita kolaborasikan. Misalnya, saya membuat channel YouTube ini. Mungkin kalau tanpa YouTube ini, teman-teman nggak tahu apa yang saya pikirkan dan tidak tahu apa yang saya pahamkan, bayangkan. Tetapi ketika ini ketika saya mencoba menjadikan AI, piranti digital ini sebagai bentuk kolaborasi, saya butuh ini untuk menyapa lebih banyak orang. Karena kalau tidak menggunakan AI ya mungkin cukup dengan jemaat yang saya layani saja. Tetapi ketika saya memiliki piranti digital ini dan berkolaborasi dengannya, memanfaatkan itu, lebih luas. Dan inilah, dalam satu sisi saya melihat tantangan dalam kehidupan iman kita diperhadapkan dengan sains, kita diperhadapkan dengan AI, kita diperhadapkan dengan post-truth, kita diperhadapkan dengan postmodern. Tetapi dalam satu sisi ada di mana itu peluang. Nah, inilah yang saya mencoba untuk mengajak kita. Ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi di balik tantangan itu saya meyakini dan saya dalam perjalanan kehidupan yang kita hadapi bahwa ada di mana peluang. Tinggal sebagaimana kita jeli-jelinya. Sebagaimana kita bisa mengkolaborasikan itu menjadi sesuatu yang berdampak. Saya kira itu sudut pandang saya tentang buku Romo Frans yang menarik saya bagikan. Mungkin teman-teman ada bacaan lain yang bisa kita sharing. Nanti di-share di kolom komentar, bisa dikasih tunjuk bukunya atau apa. Mungkin akan saya bahas di channel-channel ataupun di video-video berikutnya. Ini demikian dan sampai berjumpa di channel saya berikutnya, di sapaan saya berikutnya. Mari berpikir kritis, mari mewartakan kasih menjadi duta-duta kerajaan Allah untuk mewartakan kebenaran Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.